bahwa laut ini adalah sarana untuk menghubungkan, bukan untuk memisahkan. Karena kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi kalau proses pembelian pesawat itu tidak ujuk-ujuk lagi bang. Dari ujuk-ujuk dibeli seperti kita membeli kuaci atau membeli sepeda motor langsung tahu. Waktu itu dan kita melihat bagaimana kapal-kapal Cina itu datang ke sana dan kita tidak punya kemampuan untuk bisa hidup di laut yang demikian. Kalau angin utara itu 4-8 meter, itu tinggi ombaknya, kapal-kapal kita kan ukurannya kan nggak sebesar itu. Dan kita meminta kepada TNI dan Bakamla itu untuk bisa aktif di sana. Tetapi begitu kita bikin Coast Guard, keamanan laut ini beririsan kepentingannya dengan banyak organisasi. Nah ini yang membuat lambat. Yang kedua tentang masa marak sekarang tentang pembelian pesawat Mirage yang bekas dari Qatar itu. Ini juga teman-teman di TNI AU kami saya tanya. Jadi kalau proses pembelian pesawat itu tidak ujuk-ujuk lagi bang. Dari ujuk-ujuk dibeli seperti kita membeli kuaci atau membeli sepeda motor langsung tahu. Sepeda motornya kan memang sebelum kalau kita beli sepeda motor pun karena kita sudah terbiasa dengan sepeda motor merek tertentu itu, jadi kita punya masalah kan. Nah persoalannya pesawat ini belum ada di Indonesia, bekas pula. Nah biasanya kalau kami di TNI itu untuk membeli satu alutsista, katakanlah pesawat, kapal, itu tim AJU datang ke sana dulu, belajar tentang teknik, belajar tentang operasional. Belajar itu tidak cukup 1 bulan 2 bulan bang. Bisa setahun, bisa 2 tahun tergantung selesainya. Nah kalau itu tiba dibeli, kemudian kita nggak tahu alkisah atau histori dari pesawat ini, itu sangat tidak mudah bagi penggunanya. Apalagi pesawat itu kelihatannya teknologinya sudah usang, sudah lama. Nah ini perlu kita perhatikan. Yang dirugikan siapa? Ya kita sebagai pengguna, customer itu adalah kita. End user itu adalah TNI AU. Nah bagaimana kita membeli pesawat yang kita nggak tahu juntrungannya, itu cuma kita beli. Nah itu sangat menyulitkan. Nah kami sebenarnya akan menyampaikan ini berkali-kali teman-teman dari Komisi 1 akan menyampaikan kepada pemerintah untuk hati-hati membeli barang-barang bekas. Ada banyak sebenarnya, cuman karena tidak langsung kepada Komisi 1. Banyak misalnya tentang sekolah, masuk sekolah yang sulit. Kemarin sekarang ini aja rayonisasinya nggak diterima, minta ke rayonisasi yang dekat rumah. Itu kan nggak mudah buat saya untuk langsung, karena itu ya, di lokal sana. Ada juga DPRD kota provinsi yang bisa melakukan itu. Kemudian mereka tentang PHK. PHK juga tidak mudah buat saya untuk menyampaikan ini kepada karena bukan mitra kerja kita. Yang berikutnya juga tentang bagaimana dia naik haji itu, kok naik masih 20 tahun lagi. Kok masih kelamaan, umur saya udah 50, masa 70 tahun saya baru naik haji. Itu kan yang begini kan kita nggak bisa paksakan juga, karena kita ada tahu aturannya. Banyak hal sebenarnya, misalnya itu salah satu itu. Tapi lebih banyak mereka aspirasi mereka tentang, karena di dapil saya itu, mereka minta pembangunan rumah ibadah. Saya sudah support pada mereka, misalnya, tiap tahun kita sekitar 20-an rumah ibadah yang kita support, terutama tentang keramik baik itu gereja maupun masjid atau musola kita bangun. Tahun ini tahun ketiga kita bangun, dan banyak lagi hal-hal lain Pak, tentang misalnya penggusuran, tidak boleh beribadah, penggusuran masyarakat yang tinggal di Ruli setelah mereka sana, kemudian pembangunan rumah ibadah yang masyarakat sekitarnya tidak mau menerima, kita coba koordinasikan dengan pemerintah setempat. Banyak kali peristiwa-peristiwa itu. Memang saya tidak serta-merta bisa menolong mereka exactly ya, karena memang saya harus
berkonsultasi dengan teman-teman yang di komisi lain yang mitra kerja tersebut. Sebenarnya lebih banyak dari masyarakat Provinsi Kepulauan Riau ini kan tinggal lebih banyak di daerah 3T dia. Yang persoalan dulu sempat kita bahas dan kita dengan termasuk Ketua Komisi 1, itu kita pergi ke Natuna persoalan dengan ada kapal-kapal laut dari Cina yang Laut Natuna Utara itu masuk ke sana. Dan kita sudah melihat langsung ke lapangan dengan Bakamla, karena memang Bakamla adalah mitra kerja kita waktu itu, dan kita melihat bagaimana kapal-kapal Cina itu datang ke sana dan kita tidak punya kemampuan untuk bisa hidup di laut yang demikian. Kalau angin utara itu 4-8 meter, itu tinggi ombaknya, kapal-kapal kita kan ukurannya kan nggak sebesar itu. Itu salah satu itu. Dan masyarakat-masyarakat di sana juga kesulitan sebenarnya kalau musim utara itu, karena kapal-kapal nelayan itu rata-rata kapalnya kecil, yang bisa dari nautical mile berapa mile aja dari pantai. Begitu kena angin utara itu luar biasa, Pak. Jadi ada sekitar 4 bulan itu, mulai dari Oktober sampai dengan Februari sampai Maret. Itu rata-rata di situ anginnya kencang, angin utara itu. Jadi ada kita masukkan di situ, Bang, tentang isu-isu mereka tentang pertahanan. Dan kita meminta kepada TNI dan Bakamla itu untuk bisa aktif di sana. Ya, ini sebenarnya bagus-bagus saja. Karena di laut itu, Bang, di laut itu banyak sekali masyarakat nelayan atau apa yang menggunakan laut itu. Banyak berurusan dengan organisasi. Mulai dari TNI AL, kemudian dari Bakamla, lepas dari Bakamla dicek lagi sama Airut, sampai di pelabuhan, belum lagi dengan kehutanan, belum lagi dengan bea cukai, ada sekitar 19 organisasi di situ. Nah, maunya Bakamla itu dibuat satu organisasi yang namanya Coast Guard. Karena negara lain pun namanya Coast Guard. Untuk memudahkan mereka koordinasi. Singapura menggunakan Coast Guard. Malaysia menggunakan Coast Guard. Tetapi begitu kita bikin Coast Guard, keamanan laut ini beririsan kepentingannya dengan banyak organisasi. Nah, ini yang membuat lambat. Dalam hidup perpolitikan atau dalam hidup dunia yang fana ini, Bang, beririsan itu akan proses, membutuhkan waktu. Berproses membutuhkan waktu untuk bisa irisan itu jangan sampai terlalu tajam gitu loh. Sehingga perlu waktu. Akan beririsan dengan banyak organisasi itu. Nah, itu bagus sekali. Sebenarnya penangkapan pelanggaran di laut itu banyak sekali, Pak. Cuma memang ada yang perlu dipublikasikan, ada yang tidak perlu. Berkali-kali memang ini terjadi. Bukan hanya tanker Iran saja, banyak tanker-tanker lain pun yang tidak punya surat izin, punya surat berlayarnya, dan macam-macam persyaratan administrasi yang dilanggar. Angkatan Laut juga menyampaikan itu juga, Bakamla juga menyampaikan itu juga, bahkan bea cukai pun kalau kita tanya menyampaikan itu juga. Ini bagus, Pak. Cuma memang pertanyaannya, karena Bakamla itu tidak bisa selama setahun patroli di laut itu, keterbatasan anggaran, keterbatasan bahan bakar, keterbatasan kapal, sehingga yang baru itu yang ketangkap dulu. Gitu, Bang. Semuanya banyak. Termasuk yang punya dalam negeri juga banyak. Laut kita ini 75% dari wilayah kita. Dari barat sampai Merauke, dari Sabah sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote, itu 70% laut. Bayangkan Kepri, 96% itu laut. 4% itu darat. Artinya, betapa kita membutuhkan bahwa laut ini adalah sarana untuk menghubungkan, bukan untuk memisahkan. Karena kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Tetapi bukan negara maritim. Kita belum sampai negara maritim. Banyak negara yang bukan negara kepulauan, tapi negara maritim. Kenapa? Mereka sudah bisa memanfaatkan laut, pantai, maritim itu untuk kesejahteraan rakyatnya. Kita belum.
Kalau kita bisa melakukan itu, luar biasa. Kita butuh TNL yang kuat, kita butuh Kamla yang kuat, kita butuh semua yang di laut itu kuat-kuat semua. Bayangkan Pak, 75% air. Luas kita ini sama dengan luas Amerika loh. Jangan salah. Dari Sabang sampai Merauke, itu luasnya sama persis dengan Amerika. Tapi mostly mereka darat. Kita mostly laut. Jadi kita negara kepulauan terbesar yang letaknya luar biasa strategis di Katulistiwa, itu luar biasa sebenarnya Indonesia ini. Tapi sayangnya kita belum bisa mengefektifkan dan memanfaatkan itu untuk kesejahteraan rakyat. Nah, banyak yang dirugikan Pak. Pertama ya, kita kan nggak tahu orang ini lagi beli bahan bakar ilegal atau tidak. Yang kedua, setiap orang yang berlayar di wilayah kita, yang di luar ALKI, alur laut kepulauan Indonesia, itu melanggar. Karena kita sudah umumkan, sebagai negara kepulauan, kita umumkan kepada negara-negara lain, bahwa inilah alur kalian, ada 3 ALKI kita. Barat, Tengah, dan Timur. Nah, orang itu, kalau lewat di alur itu, selama dia menginformasikan kepada instansi terkait, nggak ada masalah. Persoalannya, dia kan bukan di wilayah itu. Datang ke wilayah di luar itu, datang ke wilayah Indonesia, tetapi tidak mempunyai persyaratan izin atau segala macam administrasi. Rugi. Kemudian yang kedua, jangan-jangan dia membuat bahan bakar, menjual atau membeli bahan bakar yang tidak melalui proses yang benar. Ini kan menyulitkan kita. Berapa banyak negara dirugikan di situ. Saya nggak tahu persis apa mereka Iran ini embargo atau tidak. Yang jelas, selama dia tidak mempunyai izin, kita harus proses. Itu peraturannya. Apakah itu karena Iran tidak bagian dari sahabatnya Amerika? Itu saya nggak tahu persis itu. Yang jelas, selama dia tidak melakukan persyaratan yang dibutuhkan melewati laut Indonesia, melewati wilayah Indonesia, itu tidak boleh. Dan banyak sekali Pak, kita ini sebenarnya harus kuat. Kuat, ibaratkan begini, kita punya kebun 1000 hektar, ditanami macam-macam. Tapi kita nggak punya kemampuan untuk mengawal, menjaga kebun itu. Ya dicopet orang.